suami itu bisa sayang sama istri bagaimana juga istrinya kepada suami. Kenapa sih perempuan paling sering di hatinya didudukin sama syaitan? Kenapa? Yang pertama, kalau anak udah umur sekian nih, udah umur 2 tahun 3 tahun, handphone tolong dijauhin ibu. Ya, kenapa saya nasihatnya ke ibu? Karena ibu yang lebih sering pinjemin handphone kepada anak. Allah. Tugasnya bapak ibu saling mendidik. Bapak cuma nyerahin aja sama ibu, jangan Pak. Di dalam Al-Quran paling banyak seorang ayah yang ditegur oleh Allah untuk apa? Untuk banyak berbicara kepada anak. Pendidikan yang paling banyak itu dari seorang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngebahas mawaddah, boleh? Boleh nggak? Kalau nggak boleh juga tetap gue bahas. Lah mic-nya ada di tangan gua. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Ada orang cinta karena harta, ada orang cinta karena rupa, ada orang cinta karena jabatan, ada orang cinta karena nafsu. Nah ini nih, rumah tangga kita ada di bagian mana? Sakinah, mawaddah, warahmah, atau enggak ada ketiga-tiganya? Pengen ngasih nasihat untuk calon suami dan yang sudah menjadi suami, boleh? Boleh? Soalnya di sini banyakkan perempuan. Gue ceramah nggak di mana, semua isinya perempuan. Padahal kan gue tiap ceramah gue jelek-jelekin perempuan mulu. Betul nggak? Betul emang. Saya pasti kalau ceramah saya tempelengnya perempuan. Tapi kenapa yang datang seringnya perempuan? Woi, Bu, di depan gue mak-mak semua lagi. Saya bingung Pak, tiap kali ceramah yang di depan tuh perempuan Pak. Kadang bikin deg-degan. Saya turun tangga, mana di depannya perempuan lagi. Takut direjang Pak. Dulu saya pernah ceramah di daerah Bogor kalau nggak salah. Saya turun dari panggung, main dijegat aja sama orang cewek bunting. Bukan bisa jadi fitnah. Habib panitia was-was juga nih, kenapa nih Habib nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu, kenapa? Habib saya lagi hamil. Emang gue ngeliat tuh gede banget. Habib elus perut saya, Habib. Elus perut. Kenapa memang? Biar hidungnya nular kayak Habib. Lah, suaminya mana? Saya bilang. Datang suaminya, alhamdulillah fitnah nggak jadi. Suaminya datang sih, begitu ngelihat istri pesek, suami pesek, anak keluar mancung, kan beneran fitnah jadinya. Udah syukur aja sama Allah ya, syukur alhamdulillah. Ada anak laki, alhamdulillah. Dapat anak perempuan, alhamdulillah. Tuh ya, jangan banyak milih. Buat laki-laki saya cuman mau ngasih tahu, Pak, kadang istri itu ada masa PMS, ya, betul ya? Apa sih PMS? Menstruasi, betul ya? Palang merah sejahtera. Saat detik-detik pengen head Pak, sensitifnya tinggi Pak. Tinggi banget sensitif. Maaf nih Bu, yang udah 50 maaf nih, ini udah nggak ada nih. Ini bukan ngomongin yang umur 50 tahun ke atas. Kenapa? Expired. Lah emang benar. Masa apa tuh? Menopause. Betul nggak? Emang masih head? Buat yang masih head, Pak, buat suami, perempuan kalau lagi di masanya lagi head, sensitifnya tinggi.
Kalau istri banyak sensitif, diajak ngomong dikit tersinggung, itu tanda-tanda tuh. Tanda-tanda tuh. Ya. Ya kalau nggak head ya nggak punya duit. Itu aja, cari dua jalan lah perempuan itu mah. Tapi saya cuma minta tolong kepada laki-laki, kalau ada istri yang ngomel ngamuk, cicing baik. Kalau lagi di masa-masa ini nih, diem. Kenapa? Nanti bisa ribut panjang di rumah tangganya. Kadang nih hari kita sayang-sayangan Pak, Bu, benar. Besok kiamat kubro marah-marahnya. Saya cuma kasih amalan sama Bapak, bacain surat ayat kursi. Serius Pak, ayat kursi. Bacain tuh pelan-pelan dalam hati. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Makin marah Bib, yang namanya setan dibacain. Agak dijaharin dikit. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Bib makin UFO terbang. Tahu UFO? Piring terbang. Makin jadi yang namanya syaitan. Perempuan itu paling sering hatinya didudukin sama syaitan. Bu, kenapa sih perempuan paling sering di hatinya didudukin sama syaitan? Kenapa? Yang pertama egois. Yang pertama, bener nggak? Bener nggak? Sadar nggak? Tenang Pak, gue belain lo Pak. Yang kedua, maunya selalu diperhatikan tapi tidak mau memperhatikan. Alah, balik itu mah. Lu perhatian kalau udah awal bulan. Ayang udah demam. Ayang pegel-pegel nggak ayang? Masuk tengah bulan, nafsi. Betul nggak? Betul lo ngaku. Yang ketiga Pak, Bu, mau nggak mau ibu harus sadar. Yang ketiga, dia selalu mementingkan prioritas dirinya dibanding suaminya. Betul? Mau kondangan nggak perlu pamit, Bapak udah tahu ada undangan di atas meja. Betul? Sedangkan kondangannya sih sunnah. Saat kita diundang wajib kita datang. Kan begitu? Betul nggak? Tapi kalau nggak izin dari suami, oi, apa hukumnya? Laknat Allah turunkan kepada istri tersebut sampai ke tempat acara, sampai balik lagi. Seandainya saat sampai di jalan itu Allah cabut nyawa seorang istri, mati dalam keadaan tidak membawa iman ke hadapan Allah. Cuman karena kondangan, Bu. Oi, cicing baik. Serem. Takut. Besok mulai izin sama suami. Ya? Bu, suami itu bisa sayang sama istri bagaimana juga istrinya kepada suami. Bu, dikasih nafkah Bu? Dikasih nafkah enggak? Zahir wa batin dikasih enggak? Jasmani sama rohani dikasih enggak nafkahnya? Kok lu takut-takut ngomongnya? Dikasih enggak? Dikasih. Ibu ngebalesnya apa? Hah? Apa? Tadi Habib Muhammad bilang apa? Pegangan tangan seorang suami sama istri, berapa Allah berikan kebaikan? 20. Mau nggak yang lebih di atas ini? Mau nggak? 7 pintu surga dibuka terbentang lebar buat seorang istri. Mau? Minta duluan nih malam. Ini benar-benar ini ada loh di dalam kitab, di kitab Duratun Nasihin. Ada, jika seorang istri meminta jatahnya lebih dulu ini malam, 7 pintu surga dibentang lebar. Berani nggak minta duluan? Gak berani. Nah ini kan laki. Malu lah. Pak, saya mau nanya, tugasnya istri kan jadi pelacur ya Pak? Betul nggak Pak? Dengerin nih baik-baik. Tugasnya istri itu jadi pelacur, pelayannya seorang suami.
Paham Bu? Bib, jangan mau dilayanin mulu dong, tapi ngelayanin kami. Oke, take and give. Orang kado agung mah ngomongnya begitu. Saling memberi, saling menerima dong. Betul nggak? Kalau rumah tangga saling memberi, saling menerima, selamat rumah tangga kita kok. Ada lagi, ibu mau diangkat nggak derajatnya oleh Allah? Seorang istri, nih ada lagi di dalam kitab Duratun Nasihin. Surga mah paling gampang sebenarnya buat istri kalau mau. Jika seorang istri mencucikan pakaian suami, dengar baik-baik. Oi. Jika seorang istri mencucikan pakaian suami, maka Allah akan mengangkat kehidupannya. Dosanya diampuni oleh Allah sebanyak 7.000 dosa diampuni oleh Allah. 7.000 derajat diangkat oleh Allah. Tuh, dapat pahalanya 7.000. Mau enggak? Tapi masalahnya sekarang tuh yang naik derajatnya bukan istri. Samsung, Changhong, LG. Betul nggak? Mesin cuci. Emang bener. Lagi mana orang ambil baju masukin aja ke mesin? Kucek dulu, kucek. Tangannya gunain. Buat apa? Buat manfaat. Inilah yang akan menjadi saksinya kelak di yaumil kiamah. Kenapa? Bukti perhatian seorang istri kepada suami. Bapak malu nggak Pak ngebantu ibu urusan rumah tangga? Nabi SAW sebaik-baiknya seorang suami yang selalu meringankan beban seorang istri. Betul nggak Bu? Senang Bu dibantuin Bapak? Tiap hari dibantuin? Orang biasanya kalau ngundang saya pulang dari sini, pulang dari acara, biasanya rumah tangga retak. Bapak bantuin, ibu nyuci, bapak jemur. Ibu nyetrika, bapak ngelipet. Haho. Apa lu bulu? Ibu nyapu, bapak ngepel. Bisa begitu? Enggak. Bisa kalau bapak libur. Bapak kan nggak pernah libur. Tunggu bapak libur Bu, insya Allah ntar dibantuin ya. Insya Allah. Kenapa? Inilah rumah tangga yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh keberuntungan orang yang berumah tangga. Makanya tadi Habib Muhammad juga ngomong, orang yang jomblo mah ngenes. Maaf ya Pak, saya ngomong alal haq. Orang yang sudah menikah nikmat, senang dunia, senang akhirat. Kenapa? Coba pulang dari sini, tempe dipegang dingin, tahu dipegang, sop, nasi pegang istri, apa yang lu makan? Yang anget lah. Coba yang jomblo, siapa yang lu mau makan? Ngobrol sama tembok, bantal jadi tempat curhatan. Betul? Guling tempat menderita. Mana hidup enak? Makanya mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh, Allah pertemukan jodohnya. Yang kayak gua. Mau nggak? Jangan, udah laku. Insya Allah yang lebih lagi, yang lebih baik, yang lebih soleh, yang lebih alim, yang lebih. Saya lagi bingung Pak, kalau perempuan nyarinya mah yang ganteng Pak. Ganteng, kaya, soleh. Lah, emang lu bidadari? Perempuan, laki-laki juga ada tujuan hidupnya. Yang cari yang perempuan yang gimana? Yang cantik, yang kaya. Ini omongan Nabi lu, bukan omongan saya. Cantik, kaya, untuk apa? Memperbaiki keturunan. Betul? Betul? Tapi kalau nggak dapet yang cantik gimana Bib? Nggak dapet yang kaya? Cari akhlaknya. Akhlaknya baik, seorang istri baik, insya Allah rumah tangganya aman. Orang yang berumah tangga mah belum tentu aman. Kenapa? Kalau nggak didasari dengan iman. Orang berumah tangga menikah itu untuk membawa kehidupannya untuk ke jalan yang bertakwa, makin bertakwa,
tambah ibadah, menjalankan sunnah-sunnah Nabi, maka inilah yang dikatakan sakinah, mawaddah, dan juga mendapatkan rumah ini seperti baiti jan, rumahku surgaku. Banyak anak, banyak rezeki. Ngomongin dari sekarang, Neng mau punya anak berapa? 15 kah? 20? Lah, emang apa Bu? Bu, nggak mau punya anak banyak? Hah? Capek? Lah emang tugasnya perempuan. Emang nggak enak sih tidur nyamping, nggak enak, kanan kiri nggak enak, celentang ngap, betul ya? Apalagi tengkurap kayak ayunan. Tapi Nabi SAW mengatakan banyak anak banyak rezeki. Pak, saya boleh ngomong nggak Pak? Ini keluarga saya ya Pak, saya ngomong keluarga saya. Saya punya kakek punya istri 4 Pak. Saya punya kakek, istrinya 4. Punya anak 26. Dari 4 26. Punya cucu 94. Cicit 109. Dengarnya seneng nggak? Seneng nggak dengarnya? Kalau diundang tuh satu keluarga penuh di tempat. Betul? Berkah. Ada yang jadi dai, ada yang pengusaha, ada yang kontraktor. Kan berkah. Alhamdulillah. Coba datang ke orang tua punya anak banyak. Ya kita nggak usah banyak-banyak dah. 10 aja lah anak kita. Begitu mau datang Idul Fitri, Ramadan datang bawa besek. Yang ibu lagi ke pasar, bapak didatengin sama anak pertama, Pak, ini ada uang sedikit Pak, 1 juta. Yang 1 juta lagi tolong Pak, titipin buat ibu. Ibu lagi kemana Pak? Ibu lagi jalan ke pasar. Ya udah Pak, kirim salam, saya ada kerjaan. Anak kedua datang lagi, nih Pak, ada rezeki lagi. Pak, nih buat bapak 1 juta, buat ibu 1 juta. Yang uang ibu semua dikumpulin di bawah bantal. 10 anak, datanglah ini ibu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah Bu, tadi anak-anak pada datang, tapi buru-buru nggak sempat nungguin ibu. Oh iya, alhamdulillah tuh ada titipan di bawah bantal. Begitu dilihat nangis si ibu. Ditanya sama si bapak, Bu, apa yang ditangisin? Kok bukannya senang? Anak-anak perhatian. Saya nyesel punya anak cuma 10, coba 20. Kan 20 juta. Alhamdulillah. Tuh Bu, ibu bapak doain anak nggak? Doainnya apa? Jadi anak, Rabbi habli minas, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina. Tuh doanya orang tua cuman itu, gak ada permintaan lain. Izinkan minta kepada Allah agar anak kita dijadikan mata yang menyejukkan mata, anak yang selalu menjadi kebanggaan hati. Coba kalau kita punya anak jauh dari Allah, naudzubillahi min dzalik, ini anak bandel tiap lewat genteng orang main disambitin aja. Ada nggak yang begitu? Kira-kira kita kesel nggak ngelihat anak begitu? Yang ditanya siapa? Kalau ada anak pintar, anak rajin, anak akhlak, ya Allah nak bager sahanamina. Betul? Namanya siapa? Tinggalnya di mana? Ini pertanyaannya. Sekolahnya di mana? Itu pertanyaan anak baik, anak pintar. Tapi kalau sudah ketemu anak yang bandel, ini anak-anak siapa sih? Tuh pertanyaannya beda. Betul apa enggak? Didik anak kita untuk selalu dekat kepada Allah. Tugasnya bapak ibu saling mendidik. Bapak bapak cuman nyerahin aja sama ibu, jangan Pak. Di dalam Al-Quran paling banyak seorang ayah yang ditegur oleh Allah untuk apa? Untuk banyak berbicara kepada anak. Pendidikan yang paling banyak itu dari seorang ayah. Ibu mah ngurusin dalam rumah tangga, mandiin, pakein baju semua. Cara bicaranya itu ayah yang ngajak duduk ngobrol. Kalau anak cerita, anak umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau ngomong kan semau-mau enaknya dia.
Kayak saya punya anak kalau lagi duduk, saya pikir bohong, lagi duduk sama saya, Walid tadi Fagi naik kuda dong di taman kota. Terus Fagi bawa sendiri loh Walid, Fagi muter-muter taman kota bawa sendiri. Logika anak umur 6 tahun naik kuda bawa sendiri, masuk akal apa enggak? Saya mah dengerin aja. Oh iya nak, hati-hati kan di sana banyak angkot, jangan sampai ketubruk angkot. Enggak Walid, ntar kalau ada angkot Fagi ke kiri, kalau nggak ada Fagi ke kananin lagi. Oh emang bisa nak? Saya mah anak cuman dengerin aja. Subhanallah, yang khidmah ikut sama dia videoin, Bib emang bener Bib Fagi bawa sendiri. Allah, mules saya semulus-mulusnya. Ceritanya pikiran saya bohongan, ternyata bener. Pak, tugasnya seorang bapak dengerin cerita seorang anak. Dia mau cerita apa aja dengerin. Kenapa? Bapak akan dihormati kelak saat dia dewasa. Bapak selalu ada di dalam hatinya. Bapak paling jauh dari anak, tahu saya, karena hidupnya banyaknya di luar, di rumahnya jarang. Betul nggak? Yang lebih banyak ibu apa bapak? Ibu. Bapak jarang pulang, kadang pulang udah capek tidur. Besok ketemu anak cuman mau jalan sekolah, selesai pulang sekolah ini anak madrasah, bapak masih kerja. Banyak, tapi kasih satu waktu yang maksimal 1 jam aja satu hari untuk bincang dengan anak. Insya Allah bapak akan dihargai, bapak akan dihormati oleh seorang anak. Lihat di akhir zaman kayak gini, mana ada anak yang sekarang lagi taat sama orang tua. Naudzubillahimin. Tuh lihat berapa lama saya ngeliat tuh ada di berita, seorang anak cuman minta motor, rumahnya diobrak-abrik Pak, diobrak-abrik, ibunya dikata anjing. Mau punya anak begitu? Kalau ada punya anak begitu bagaimana? Masukin lagi Bib dalam rahim, tuker tambah aja sama mangkok. Coba itu dari mana? Ya didikan, jangan dicuekin baik. Diajak ngomong, diajak ngobrol, deketin mereka kepada Allah. Rumah tangga bagus, sakinah mawaddah warahmah yang dipandang oleh tetangga. Tapi anak berkelakuan baik, rontok sakinah mawaddah warahmahnya. Kenapa? Karena ada musibah di dalam rumah akan menjadi guncangan sehingga rumah tangga akan binasa. Naudzubillahimin. Mudah-mudahan ilmu malam ini manfaat. Insya jaga keluarga kita. Bapak jaga seorang istri, istri juga harus ngejaga suami. Anak jangan pernah lalai dari pandangan mata. Kalau anak udah umur sekian nih, udah umur 2 tahun 3 tahun, handphone tolong dijauhin ibu. Ya, kenapa saya nasihatnya ke ibu? Karena ibu yang lebih sering pinjemin handphone kepada anak. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kenapa? Karena ibu punya harapan, udahlah Bib, biarin Bib, biar anteng. Ibu, yang namanya anak-anak kalau pecicilan wajar, namanya juga anak. Kalau orang tua, bapak diajak makan, Pak yuk makan, enggak, ibu kejar dulu, kan bapak PA. Paham? Kasih suapan. Dulu kan kita sering nganterin anak kita naik sepeda jalan, terus kita, ya Allah kemana anak kita ikutin, capek jadi orang tua. Iya, tapi hasil nanti pendidikannya, lihat orang dulu sama orang sekarang, pendidikannya beda apa sama? Beda. Kenapa? Coba kalau dulu Pak, ingat gak bapak pernah main gangsing Pak? Pernah main gangsing? Anak sekarang ada yang main gangsing Pak? Mobile Legend, FF, PUBG, sarua aing juga. Betul nggak? Tuh, kalau dulu kita ngeliat tuh batang pisang bisa jadi kuda-kudaan, anak sekarang jadiin apa? Liwat. Betul nggak? Manfaat kagak. Kalau dulu kita ngeliat apa, kulit jeruk Bali, bener bisa jadi kura-kuraan. Ingat gak Pak? Ngeliat gudang garam, dusnya gudang garam, jadi mobil-mobilan yang ditarik, bannya ban dari kerop disolasiin. Ingat nggak? Anak sekarang ada yang begitu. Boro-boro. Imajinasinya udah dikuras sama hand tuh, nggak ada kreativitasnya, udah jauh dari kreativitas. Coba kalau seandainya kita kembalikan kayak dulu, Bib, udahlah kalau udah zaman sekarang mah udah susah. Ya udah, sekarang bagaimana caranya? Kasih batasan waktu seorang anak untuk pegang handphone. Jika hari libur silahkan dia pegang, jika hari sekolah tarik lagi. Orang tua jangan kalah adatnya sama anak. Kalau anak marah-marah, sampein baik-baik ya, jangan pernah dipukul, jangan pernah diapa-apain. Yang penting kasih tahu nasihat yang baik yang masuk ke dalam akalnya dia.
Insya saya bukan ngebagusin anak saya. Ibu boleh lihat kalau ibu bapak main ke rumah saya, bapak nggak bakal pernah ada waktu ngelihat anak saya pegang handphone, nggak akan pernah ada waktu, nggak akan. Umurnya udah 6 tahun pak, sampai sekarang nggak pernah megang handphone. Fasilitas kasihin, mainannya dia kasih, mau sepeda main sepeda, mau naik kuda lebih baik daripada main handphone. Betul apa betul? Tuh, kita kasih kemanfaatan kehidupannya, dia mau main silakan. Kalau orang sudah anak megang handphone, jatah mainnya habis, nanti bandelnya udah gede, mau apa enggak? Naudzubillahi min. Pokoknya yang terakhir, doa buat anak yang terbaik. Insya Allah semua anak-anak kita menjadi anak yang saleh salehah. Amin ya rabbal wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.